Selamat datang di Amo Zain TV. Kali ini kita mau review lagi sekaligus tes amplifier yang segede kartu ATM ini. Setelah video saya ini, yang belum nonton video saya yang ini, nonton dulu deh. Nah ini lebih kecil lagi yang ini nih ya. Tapi kayaknya mereknya nggak sama. Kalau ini tuh mereknya Sinwini Audio. Pokoknya seperti itu ya. Nanti akan baca sendiri dengan kode YSE30H. Nah ini semacam ini nih, kecil banget. Sebelum videonya lebih jauh, mari sama-sama kita lihat dulu unboxing dan sedikit pembahasan dari si ampli yang sangat kecil ini. Segede kartu ATM lah. Ini dia videonya. Ya, dan ini adalah beberapa paket yang kita dapatkan dalam pembeliannya ya. Jadi ada kurang lebih seperti ini tampilan atau paket yang kita dapat. Yang pertama ada amplinya sendiri yang begitu kecil ya, ukurannya sebesar kartu ATM lah. Selanjutnya kita juga tentu dapat knop untuk potensionya ya, ada 3 karena ini potensionya cuma ada 3, kita dapat 3 yang terbuat dari plastik. Selanjutnya ada si heatsink atau pendinginnya yang sangat mungil dan kecil dan menggunakan prekat atau double tip. Jadi tidak menggunakan baut. Selanjutnya kita juga dapat semacam adapter dari aki ke si amplinya itu sendiri. Jadi kayak converter gitu. Kalau agan-agan mau pakai aki. Tidak lupa juga kita dikasih obeng biar nggak susah-susah minjam ke tetangga. Biar pas sama baut yang dikasih ya. Oh ya, ini juga ada beberapa baut kurang lebih ada 8 dan juga adapter untuk peninggi buat bodinya. Jadi buat bodi atas sama bodi bawah. Berikut adalah bodinya yang terbuat dari plastik atau fiber. Nah pokoknya ini mantap ya, dan atas sama yang bawahnya. Kalau yang bawahnya itu agak sedikit lebih tebal, tentu yang atasnya dulu nih. Sudah ada beberapa bacaan di atas kode dari amplifiernya sendiri. Sinwini Audio 2.1 channel dan lain-lainnya. Dan ada beberapa kode di depan dan di belakang biar agan-agan nggak salah. Ini juga yang buat di bawahnya dari fiber yang kurang lebih rada agak sedikit tebal dari yang atasnya. Kokoh gitu walaupun kecil. Pokoknya mantep dah. Dan ini sendiri amplinya ya sangat mungil sekali, sangat kecil sekali. Ya, ada satu elko yang besar untuk penunjang si setrumnya atau dayanya itu sendiri. Dan di depan ada beberapa potensio, ada 1, 2, dan 3. Yang pertama untuk L dan R volume, yang tengah untuk master volt-nya, dan yang terakhir itu untuk subwoofer. Jadi ini ampli biar kata kecil nih kan, tetapi ada subwoofernya. Mantap ya. Ampli sekecil ini kan tentu khusus buat dalam kamar aja ya. Oh ya, di belakangnya juga nih ada beberapa knop penting yang agan-agan harus tahu. Walaupun agan-agan nggak bisa masang, tapi di bagian bawahnya itu udah ada kodenya ya. Aux in-nya, L dan R-nya, ada juga output untuk bass dan juga lain-lainnya. Jadi nggak perlu pusing-pusing kalau beli si ampli ini karena semua udah ada kodenya. Nah si konverter yang tadi saya bilang itu begini cara pasangnya ya. Kalau agan-agan pakai kabel telanjang dari aki. Kalau agan-agan pakai adaptor tentu tinggal colok aja nih. Tapi kalau pakai aki ya harus pakai adaptor yang ini. Penampakannya dari segala macamnya ini terlihat oke ya. Biasalah. Kalau buatan-buatan Cina itu biasanya bagus-bagus. Untung-untungan ya. Ada yang tahan lama, ada yang enggak. Tapi selama saya pakai yang kakaknya itu lumayan begitu lama ya. Jadi oke punya. Ini nih si pendinginnya yang bakal nanti dipasang di amplinya ya. Jadi ini menggunakan lem prekat.
Setelah dipasang nih baut-bautnya sama penyangganya nih atau adaptor buat pendinginnya, ini penampilan wujudnya seperti ini. Yang atasnya belum kita pasang ya, kita pasang baru yang bawahnya saja. Nah, untuk empat dindingnya atau empat komposisi daripada tiang-tiangnya seperti ini penampakannya. Tinggal kita pasangin tuh penutup dari atas. Sebenarnya ini gampang ya, agan-agan tinggal ngikutin aja petunjuk atau baut yang sudah ada. Tinggal kalau sudah dipasang semua penyangganya, pasangin dah tuh ya yang bagian atas untuk ke bagian yang bawahnya biar terlihat rapi, aman dari tangan anak-anak seperti itu. Oke, kita lanjut kepada pemasangan bagian atasnya. Setelah terpasang semua bagian atas dan bagian bawah, penampakan amplifiernya semacam ini. Kecil ya sebesar jari saya lah panjangnya atau sepanjang jari saya. Bisa digenggam. Kalau kita ukur tuh kurang lebih ukurannya di berapa senti ya? Ya di sekitar 7 sentian ya, di sekitar 7 sentian. Jadi itu artinya ini ampli sangat kecil. Dan kalau lebarnya itu di sekitar 5 sampai 6 cm. Penampakannya atau wujudnya seperti ini kan, gimana? Bagus ya? Ini tentu khusus buat di kamar-kamar aja ya, kalau buat di teras sih kurang oke ya. Setelah kalau dipasang semua, knopnya tinggal dipasangin aja tuh. Besarnya ada satu dan kecilnya ada dua, tinggal agan pas-pasin aja dah. Mau besar ditaruh di tengah, di pojok, di kiri kanan juga boleh, tergantung agan-agan mau masangnya di mana. Dan potensionya yang bagian tengah ini tentu kegunaannya banyak ya. Yang pertama untuk tombol on off, ya play and pause, dan juga bagian pengatur mau pakai YouTube atau mau pakai aux in. Jadi tombol tengah ini fungsinya sebagai volume master dan juga sebagai tombol on dan off. Dan di bagian kanan paling pojok ini tentu khusus untuk subwoofer ya, volume langsung subwoofer. Oh iya kan, untuk si aplinya ini sendiri nggak ada potensio untuk khusus treble atau juga khusus bass ya. Jadi dia volume treble dan bass itu nggak ada. Dia nyatu di volume L dan R dan juga langsung kepada volume master. Nah gitu, jadi agan-agan jangan mengharap banyak, tetapi untuk suaranya sendiri oke ya. Jadi agan-agan tinggal punya speakernya itu udah ada middle dan high-nya atau treble-nya. Terus tambahin deh satu lagi tuh untuk khusus bassnya gitu, jadi biar mantap. Seperti ini ya penampilannya, Sinwini 2.1 channel audio. Jadi artinya 2 L dan R, 1 artinya dia mungkin volumenya nyatu gitu. Jadi tertulisnya 2.1. 2 itu L dan R dan 1 itu L dan R di satu dalam satu volume. Nah untuk si pendinginnya nampaknya seperti itu ya, kecil. Jadi ini pendinginnya tidak menggunakan baut tapi menggunakan perekat lem bolak-balik atau double tip seperti itu. Jadi kalau pakai mungkin kalau kepanasan banget gitu atau overheating mungkin takutnya bakal copot tuh pendinginnya. Tapi overall si ampli ini juga cukup oke. Nanti akan tinggal dengerin suaranya aja ya. Seperti ini kurang lebih penampakannya. Untuk potensinya sendiri nanti yang besarnya itu bisa agan-agan bolak-balik ya. Mau ditaruh di tengah, di kiri dan di kanan itu terserah agan-agan. Pokoknya seperti ini penampilan yang saya pasang. Tinggal agan-agan ngikutin atau mungkin beda. Oh iya, saya juga udah menyediakan adaptor ya 12 volt, tinggal dipasang ke knob atau ke jack yang udah disediain. Kalau yang tadi itu kalau agan-agan mau pakai dari aki, mau dipasang di motor mungkin, ya mau dimodifikasi maka pakai adaptor yang tadi atau pakai converter yang tadi. Nah kalau agan-agan menggunakan adaptor semacam ini nganggur di rumah kalau ada gitu. Nah tinggal dicolokin aja ya 5 voltnya ya 12 volt atau 12 atau 5 voltnya. Ya kurang lebih di terteranya itu di 3 ampere ya. Jadi kalau agan-agan mau pakai trafo dari luar itu artinya agan-agan menggunakan harus trafonya itu 3 ampere. Ampere. Ya kalau udah dicolokin nih langsung dia nyala ya. Jadi kita nggak perlu pencet tombol on off-nya kecuali nanti kalau agan-agan mau matiin aja. Kalau sudah dimatikan, nah baru dia akan mati.
Untuk si ininya sendiri, amplinya sendiri ya kurang lebih di 30 watt. Artinya L dan R itu 15 dan si bassnya itu di 30 watt. Speaker yang bisa digunakan itu 4 sampai 8 ohm ya. Jadi agan-agan tinggal menyesuaikan saja nih. Berhubung ukurannya yang kecil, agan-agan tinggal menyesuaikan speaker mana yang bisa dipakai. Mungkin 4 in sampai dengan 6 in, mungkin subwoofernya bisa di 10 in. Tinggal agan-agan pas-pasin aja. Langsung saja kita mau cek sound, tapi kita mau lihat dulu penjelasan yang berikut ini. Untuk agan-agan yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak. Langsung aja nanti kita cek sound 2 lagu. Tapi saya mohon maaf dulu kalau sekiranya nanti cek sound lagunya hilang atau tergantikan, itu mungkin terkena copyright. Begitu aja. Tapi sebelumnya saya sudah dengar si ampli ini sebentar. Ini suaranya oke punya. Tapi ingat ya, khusus buat di kamar-kamar aja. Kalau buat di ruang teras ya itu kurang nampol ya. Tapi kalau buat di kamar-kamar sendiri ini cukup oke. Ini video ini khusus kepada agan-agan yang suka dengan oprek-oprek ya, atau suka dengan hal-hal yang berbau rada ribet gitu. Nah ini bisa dipertimbangkan. Yang belum nonton video saya sebelumnya, nonton dulu video yang ini biar lebih mantap lagi. Nanti kalau videonya rame, kita akan bahas yang lebih di atasnya dengan tipe dan model yang sama. Ini dia ampli ya. Sekian dari saya, segitu dulu. Langsung saja kita cek sound. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ke teman-teman. Siapa tahu video ini bermanfaat. Terima kasih, goodbye, dan wassalam.